Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi game yang sangat menarik kawan dari event Gibraltar Battle of the Sexes di babak ke-8. Kali ini dari partainya International Master Balazs Sonka asal Hungaria versus Grandmaster wanita Abdul Malik Zanzaya asal Kazakhstan. Bukan Women Grandmaster kawan, tapi pemain ini sudah mempunyai gelar Grandmaster setara Grandmasternya pria. Zanzaya ini merupakan Grandmaster baru, tahun kemarin baru mendapatkan gelar Grandmasternya. Game ini sangat menarik kawan, kita akan disuguhkan permainan penuh taktikal dengan cara bermain pion yang cukup bagus, dibumbui langkah pengorbanan, dan kita langsung saja ke atas papan, lihat bagaimanakah kedua pemain ini bermain. Abdul Malik Zanzaya pegang hitam, Balazs Sonka pegang putih, bermain dengan kuda F3, ready opening, kuda F6, pion C4, English opening, pion C5, variasi simetrikal, kuda C3, dan pion B6. Pion B6 ini pilihan nomor 4 kawan. Pada posisi ini paling banyak dimainkan adalah pion E6, kuda C6, atau langsung bermain dengan pion D5. Tapi hitam atau Abdul Malik Zanzaya memilih pion B6. Jelas untuk segera mengeluarkan gajahnya ke peta B7 atau ke peta A6 nanti kawan. Di sini dibalas dengan pion E4, langkah prinsipal untuk mendapatkan kontrol di peta pusat. Pion D6, pion D4, pion pukul, dipukul balik oleh kuda. Sekarang gajah B7 menyerang pion. Di sini di backup oleh menteri di E2, tidak dengan gajah di peta D3. Pion G6, berencana double Viacento, pion G3, pion H5, dan gajah G2. Selanjutnya di sini pion H4. Zanzaya sepertinya tidak mau melakukan rokade pendek lagi, memanfaatkan bangunan pion putih seperti ini, mendorong pionnya maju tadi kawan untuk membuka lajur H nanti. Dan di sini Balazs Sonka merespon dengan langkah rokade pendek, membiarkan pion hitam pukul pionnya dan nanti bisa dipukul balik. Walaupun lajur H terbuka, mungkin bagi dia tak ada masalah untuk sementara waktu. Di sini Zanzaya terlebih dahulu mengembangkan kuda B ke D7, dibalas dengan langkah beteng F bergeser ke D1, barulah sekarang Zanzaya melakukan adu pion. Pion H pukul pion G3, dipukul balik oleh pion H. Hitam mendapatkan lajur H yang terbuka. Jika bisa dimanfaatkan oleh hitam kawan, menempatkan menterinya bergeser sampai ke sayap raja atau beteng satunya atau para perwira yang lain, tentu akan menjadi kerepotan bagi putih. Tapi engine menyatakan pada posisi ini putih masih baik-baik saja dan sedikit unggul kawan. Di sini hitam menggeser beteng ke C8, dibalas dengan langkah pion B3, memperkuat bangunan pionnya kawan, juga membuka akses bagi gajah berkembang ke peta B2 atau ke peta A3. Hitam melanjutkan pion A6, gajah B2, selanjutnya pion E6. Di sini beteng A bergeser ke C1, gajah E7, mungkin berubah pikiran, Zanzaya ingin rokade pendek, dibalas dengan langkah beteng D2. Indikasinya adalah menumpuk beteng di lajur D, memberikan pressure terutama pion lemah peta D6 nanti, dibalas dengan beteng naik ke C5 oleh Zanzaya. Idenya sederhana kawan, terlihat beteng ini akan ditumpuk di lajur H, memberikan ancaman di sini nanti di lajur H yang terbuka. Dan kira-kira langkah apa yang bisa membendung laju beteng agar tidak bisa bergeser ke sayap raja kawan? Kalian sudah tidak banyak punya pilihan untuk membendung laju beteng nanti bergeser ke lajur H ini. Kalaupun kalian melangkahkan pion E5 ini, maka beteng simple akan pukul dengan ancaman terhadap menteri kalian. Pada posisi ini kawan, putih melakukan langkah yang cukup ekstrim dengan kuda D5, membuat langkah pengorbanan agar juga beteng ini tidak bisa lagi bergeser ke sayap raja kawan. Dan pengorbanan ini diterima, dipukul balik oleh pion D, terbuka lajur E, otomatis gajah ini terkena pin oleh menteri putih. Beteng pun sudah tidak bisa bergeser ke sayap raja lagi. Di sini kuda bergerak ke E5, menutup atau memblokade pin-pinan, dibalas dengan langkah pion B4. Beteng mundur, selanjutnya kuda C6 menantang pertukaran perwira, masih bisa dipukul balik oleh pion. Pion pun mendapatkan penjagaan dari gajah terangnya. Diterima oleh Zanzaya, dipukul balik oleh pion. Di sini kuda tidak akan berani pukul pion ini kawan. Kenapa? Kudanya nanti bisa tewas oleh gajah putih di F6 ini. Pada posisi ini kalaupun kalian memukul balik menggunakan beteng, masih bisa dipukul balik oleh gajah skak. Raja bergeser,
dan gajah ini akan sikat kuda yang ada di petak E5 ini. Pion tidak akan berani pukul balik gajah ini kawan, karena menterinya akan tewas. Jadi pada posisi ini setelah dipukul balik oleh pion putih, hitam tidak akan berani ambil pion ini dengan beteng ataupun kudanya. Dia melangkah atau menggeser menterinya ke C8, menghindari pimpinan dari beteng putih karena ancaman berikutnya adalah gajah yang siap pukul kuda. Dan putih melanjutkan dengan pion B5 menantang pion A, dibalas beteng naik ke H5, memberikan backup lebih bagi kuda di petak pusat ini kawan. Sekarang pion C5. Tujuan memainkan pion C5 ini berharap bila dipukul menggunakan pion D, kudanya akan tewas kawan. Dan selanjutnya memberikan ancaman bagi kuda di sini, beteng di sini, ataupun jika kalian pukul balik menggunakan beteng, beteng tentu akan tewas. Atau pada posisi ini, jika pion ini dipukul oleh pion B, ini akan memberikan jalan bagi pion satunya untuk maju. Itulah harapan dari putih kawan. Tapi di sini hitam tetap memukul pion ini menggunakan pion B, tapi putih tidak terburu-buru memainkan pion B6-nya. Dia mendorong pion F4 terlebih dahulu. Kuda lari ke petak G4 berkoneksi dengan kuda satunya agar kuda ini tidak bisa begitu saja dipukul oleh putih. Tapi engine berkata lain kawan, pada posisi ini hitam disarankan untuk pukul pion B5 ini. Setelah pion pukul kuda, bisa dipukul balik oleh pionnya dan posisi hitam masih baik-baik saja. Pion pusat pun dalam penjagaan beteng hitam ini. Walaupun di sini kalian melanjutkan untuk pukul balik menggunakan gajah, raja hanya tinggal bergeser untuk menghindari pimpinan ini kawan. Dan untuk sementara hitam akan baik-baik saja, walaupun dia harus mengembalikan kelebihan perwiranya tadi. Pada posisi ini tadi, kuda setelah mendapatkan ancaman pion F4 lari ke petak G4. Dan sekarang pion ini didorong maju mengancam beteng. Di sini beteng ambil pion C6. Tidak dipukul balik menggunakan gajah. Beteng digeser ke E1, memberikan ancaman di sini. Ini adalah taktik defleksi tadi kawan, mendefleksikan posisi beteng untuk meninggalkan gajahnya. Dan sekarang ancaman yang serius, ancaman skakmat. Beteng sudah tidak bisa ditarik lagi mundur ke peta ini kawan, karena di situ ada pion. Kalaupun kalian membackup dengan menteri di sini, maka beteng akan disikat oleh gajah. Di sini Zanzaya memilih membackup gajahnya dengan kuda di peta G8. Dibalas dengan pion B7 mengancam menteri. Pion diambil oleh menteri, dan pada posisi ini putih mempunyai banyak pilihan untuk melangkah kawan. Banyak pilihan, kalian pukul beteng, menteri pukul kuda, atau beteng pukul pion D6. Kira-kira mana langkah terbaik pada posisi seperti ini kawan? Langkah terbaik oleh Songka adalah beteng ambil pion D6, memberikan pressure bagi beteng ini dengan dua perwiranya. Di sini Zanzaya merespon dengan langkah beteng pukul beteng, mengorbankan menterinya. Selanjutnya beteng E6 mengancam menteri atau menantang pertukaran beteng selanjutnya. Menteri bergeser ke D1 dan kuda bergerak ke H6. Selanjutnya di sini menteri ke A4 skak, raja bergeser dibalas dengan langkah pertukaran beteng. Dipukul balik oleh pion, selanjutnya menteri ke D7. Mengincar pion E6 yang sudah tidak mungkin lagi di backup oleh para perwira yang lain. Kalaupun di backup oleh raja di peta ini kawan, gajah akan siap mendukung menterinya untuk mengambil pion ini lagi. Di sini kawan, pion ini dibiarkan, hitam lebih memilih mendorong pionnya ke C4, mungkin untuk mengosongkan petak bagi pergerakan gajah melakukan skak di sini. Di sini putih melanjutkan dengan gajah G7 skak. Tidak mendahulukan ambil pion ini yang merupakan langkah terbaik. Walaupun di sini gajah melakukan skak di sini kawan, kalian bisa bergeser ke peta F1. Kalian tidak perlu khawatir akan skak oleh beteng di peta H1 karena masih ada gajah kalian. Di sini tadi putih tidak langsung ambil pion ini kawan yang merupakan langkah terbaik, memilih melakukan pengorbanan gajah G7, berharap diambil oleh raja dan menterinya bisa mendapatkan gajah di peta E7. Tapi raja hanya bergeser ke F7 melindungi pion. Di sini gajah ambil kuda H6, dipukul balik oleh kuda, berharap nanti bisa bermanuver. Dan di sini gajah ambil pion A6 oleh putih. Langkah kesalahan, melewatkan langkah kemenangan kawan. Pion ini tidak perlu terburu-buru untuk diambil kawan, tidak terlalu berbahaya.
karena di sini masih ada pion yang menghadangnya, jadi tak perlu khawatir. Patutnya tadi gajah ke C8 mendukung menterinya untuk ambil pion ini yang sudah tidak bisa di backup lagi. Kalaupun beteng hitam ini bergeser ke lajur C mendukung pionnya untuk promosi, kalian terus melanjutkan ambil pion ini skak. Setelah raja bergeser, di sini kalian punya banyak pilihan, apakah pukul pion ini, atau yang lain. Mungkin ambil pion ini terlebih dahulu, kalian lebih suka untuk mengancam kuda, beteng ambil gajah, menteri ambil kuda, skak, dan di sini kalian punya tempo untuk memainkan beberapa langkah berikutnya. Setelah raja bergeser ke peta E8, kalian melanjutkan ambil pion ini mengancam beteng. Beteng mungkin di backup oleh raja atau bergerak ke peta C5 mendapatkan dukungan dari gajahnya. Kalian bisa melanjutkan dengan menteri A4 skak. Setelah raja bergeser ke peta D8, mungkin di sini menteri ke C2 menghadang pergerakan pion, dan kalian bisa bermain dengan raja dan pion-pion kalian untuk didorong maju. Tak ada masalah bagi putih. Putih mempunyai 3 pion yang bisa berpotensi promosi kawan. Tapi pada posisi seperti ini tadi, saat kuda hitam pukul balik gajah di H6 ini tadi kawan, putih ambil pion A6, sudah melewatkan langkah kemenangannya. Dimanfaatkan oleh hitam menggeser beteng D5 mengancam menteri. Menteri ke A4 mengincar pion, pion didorong maju. Selanjutnya gajah C4 mengancam beteng, beteng ke D2 untuk memberikan dukungan bagi pionnya. Di sini gajah ambil pion E6 oleh putih skak, mengorbankan gajahnya. Dipukul balik oleh raja, selanjutnya menteri C6 skak ditutup oleh beteng, selanjutnya menteri ambil pion. Sekarang coba lihat kawan, engine menunjukkan putih hanya tipis sekali unggulnya. Valuasinya bernilai 0,4. Ini artinya putih butuh perjuangan keras untuk meloloskan pion-pionnya. Sekarang kuda F5 ingin merebut pion ini nanti jika ada kesempatan. Pion A4, kuda ke D4, dan dibalas dengan raja ke G2 menghindari ancaman skak garbuan kawan dari kuda tadi. Dan di sini raja hitam ke D7, menteri ke C4, kuda kembali mundur ke E6, dan menteri ke B5 skak ditutup oleh beteng, menteri D5 skak ditutup oleh beteng lagi, menteri B5 skak ditutup oleh beteng lagi, menteri D5 skak ditutup oleh gajah. Hitam mencoba tidak ingin berakhir remis kawan, dan di sini menteri D3, kuda ke F8 untuk membackup pion dari ancaman menteri. Setelah kuda mundur ini, akhirnya kedua pemain sepakat mengakhiri permainan dengan remis di langkah ke-49 ini. Sebuah permainan yang bikin deg-degan kawan bagi hitam, karena tadi sempat dia tertekan begitu hebatnya dari putih, tapi putih tidak menemukan langkah terbaiknya di akhir-akhir permainan tadi, membuat langkah blunder saat kuda pukul balik gajah hitam. Dia tidak menempatkan gajahnya untuk mendapatkan pion E6, malah mengambil pion A6. Dimanfaatkan oleh hitam tadi kawan, menggeser betengnya ke sini dan seterusnya hingga akhirnya permainan berakhir miss. Sangat disayangkan, padahal tadi putih permainannya mirip-mirip dengan Mikhail Tal kawan, dengan pengorbanan kuda di petak pusat untuk membuka lajur pusat, untuk memberikan jalan bagi pion-pionnya untuk maju, yang akhirnya permainan berakhir miss. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.